تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk hadiri majelis ini dalam rangka untuk mempelajari agama kita, dan kajian kita masih melanjutkan mengkaji kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, bagaimana seorang dia bisa menjadi kunci kebaikan, menjadi pembuka kebaikan. Kita masuk ke Al-Amru Tsalits Asyar, poin yang ke-13 yang disebutkan oleh penulis Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Qala al-musannif waffaqahullah, penulis mengatakan abwabul khairi mutatabi'atun, pintu-pintu kebaikan itu mutatabi'ah, dia berkelanjutan. Artinya satu kebaikan akan membawa kepada kebaikan yang lain. Inna abwabal khairi mutatabi'atun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu dia akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Man futiha lahu minha babun, siapa yang dibukakan satu pintu kebaikan untuknya, tafattahat lahu abwabun, niscaya akan terbuka baginya abwab, banyak pintu kebaikan. Wa hadhihi min nikmatillah, dan ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul ilmi yaqulun, oleh karena itu para ulama mengatakan innal hasanah tunadi ukhtaha wa tad'uha, sesungguhnya satu kebaikan akan mengajak kepada saudaranya. Di satu kebaikan dia akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Fa idan saruha sadruka li babin min abwabil khair, apabila dadamu terasa lapang ketika melakukan satu atau ketika memasuki salah satu dari pintu kebaikan, wa aqbal ta'alaika, demikian jika engkau semangat antusias untuk mengerjakannya, maka fahadihi min nikmatillahi alaika, maka ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Li'annal hasanata tunadil hasanah, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan melainkan juga kebaikan. Maka karena pintu kebaikan itu berkelanjutan, dia akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melakukan satu kebaikan, satu amal soleh, maka jangan disia-siakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan sampai seorang dalam hal ini dia tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan umur, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Maka setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya itu bisa bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mereka mengatakan idza futiha li ahadikum babun falyusri ilaih, apabila salah satu di antara kalian dibukakan satu pintu kebaikan, falyusri ilaih, maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan tersebut. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena dia enggak tahu kapan pintu kebaikan itu akan tertutup baginya. Maka orang ketika dia dibukakan pintu kebaikan, Allah lapangkan dunianya, diberikan banyak harta, dimudahkan untuk mengumpulkan harta dari jalan yang halal, maka jangan lupa dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah,
dia menginfakkan hartanya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi ingatkan, nikmal malu soleh lirrajuli soleh, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Maka kehidupan seorang mukmin di sepanjang hidupnya, maka itu berusaha untuk mengisi waktunya berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Jadi berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Maka karena pintu kebaikan itu mutatabi'ah, akan mengajak kepada kebaikan yang lain, maka jangan sampai seorang dia malas. Jadi seorang dia malas untuk melakukan berbagai kebaikan. Oleh karena itu Nabi ingatkan, badiru bil a'mal, hendaknya sekalian segera untuk beramal soleh. Fitanan kakito'il lailil mudlim, sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sebaliknya sore hari dia mukmin, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi aratin minad dunya, dia jual agamanya demi untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW ingatkan kita untuk badiru bil a'mal, mubadarah, yaitu bersegera dalam beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan ketika kita masih sehat, masih kuat, bisa sholat berjamaah di masjid, mata kita masih bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hadis ini dalil yang menunjukkan di antara sebab seorang Allah jaga dari berbagai fitnah kalau dia segera beramal soleh. Sehingga sebelum terjadinya fitnah, Nabi perintahkan badiru bil a'mal fitanan kakito'il lailil mudlim. Hendaknya kalian segera beramal sebelum muncul berbagai fitnah seperti malam yang gelap, semakin malam semakin gelap. Dan ketika seorang berada dalam kegelapan malam, gak ada cahaya, dia tidak tahu jalan, boleh jadi dia akan menginjak duri, ya. Demikian juga terjatuh dan seterusnya. Demikianlah ketika fitnah itu ada. Jadi ketika berbagai kekacauan itu muncul, maka seorang dia tidak tahu. Oleh karena itu Nabi ingatkan, hendaknya seorang dia segera beramal. Dia segera beramal soleh, jangan menunda-nunda nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah menikah, ya. Kalau sudah nikah urusannya semakin banyak, jadi malah seorang dalam hal ini waktunya untuk belajar semakin sedikit ketimbang masih membujang, masih banyak waktu. Maka waktu muda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hadis ini menunjukkan begitu cepatnya fitnah sehingga menjadikan seorang yang tadinya mukmin menjadi kafir, demikian juga sebaliknya. Maka bahaya akan hal ini. Kemudian yabi'u dinahu bi aratin minad dunya, seorang dia menjual agamanya karena untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan dunia. Maka termasuk fitnah adalah fitnah dunia. Seorang dia jual agamanya, rela untuk menjual agamanya demi mendapatkan sedikit dari harta duniawi. Maka jangan menunda-nunda untuk beramal soleh. Sehingga Nabi SAW beliau juga mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi kalau orang sudah tua, sudah sepuh, sholat juga dulunya kuat, berdiri dengan tegak, ya, kalau sudah tua di atas kursi, ya, tidak bisa lagi sujud dan seterusnya. Maka manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Wasihatika qabla sakomik, kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ketika Allah berikan kesehatan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang tidak akan merasakan bagaimana nikmat sehat kecuali seorang sedang sakit. Kalau orang dia sakit baru dia merasakan begitu nikmatnya yang namanya sehat.
Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Maka seorang enggak kaya terus. Maka ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya, maka manfaatkan kekayaannya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang yang namanya kemiskinan. Wa faraghaka qabla suglika, yaitu masa faragmu, masa luangmu sebelum datang kesibukan. Jadi ketika seorang dia punya masa luang, maka sebelum datang berbagai kesibukan manfaatkan. Di antaranya seperti ini, menuntut ilmu. Di antaranya ngaji, belajar. Maka jangan sampai kesibukan yang kita miliki menjadi alasan enggak belajar. Kenapa? Sibuk Ustaz. Semua orang punya kesibukan. Maka sebelum datang berbagai kesibukan, maka manfaatkan masa luang kita untuk beribadah. Dan termasuk ibadah adalah belajar, menuntut ilmu. Wa hayatika qabla mautik, demikian juga kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntung apabila seorang dia memanfaatkan hidupnya, memanfaatkan waktunya itu untuk berbagai amal ketaatan. Maka jangan sampai kita menganggap kecil, menganggap remeh kebaikan yang kita lakukan. Meskipun boleh jadi enggak dianggap oleh orang lain, enggak dinilai oleh orang lain, tapi kalau itu berupa kebaikan segera. Karena tadi pintu kebaikan akan mengajak kepada pintu-pintu kebaikan yang lain. Sehingga Nabi katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun juga, meskipun senyum ketika bertemu saudara kita. Jadi senyum tatkala bertemu saudara kita itu kebaikan, maka jangan diremehkan. Tanya kabarnya, mengucapkan salam, maka itu kebaikan. Boleh jadi itu salah satu sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang punya harta meskipun sedikit, dia sedekah. Boleh jadi itu yang bisa menghalangi kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi ingatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun sedekah dengan separuh biji kurma. Orang sedekah dengan sebiji kurma mungkin ya nggak ada nilainya. Ini separuhnya. Meskipun kita hanya sedekah sedikit nominalnya yang kita miliki, namun kalau itu bisa menjaga diri kita dari api neraka, maka hendaknya kita lakukan. Maka jangan sampai meremehkan kebaikan meskipun kecil. Demikian juga ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik, baik itu dzikir, nasihat untuk saudara kita, maka jangan diremehkan. Maka kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Seorang hamba dia mengucapkan satu ucapan yang itu ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukilaha balan, dia tidak memperdulikan ucapannya tersebut, maka yarfa'ullahu biha darajat. Allah akan angkat derajat orang ini karena ucapannya tadi. Maka sekali lagi manfaatkan waktu, satu kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Jadi satu kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, ya, menghadapi kesulitan di negeri asing, maka beliau tetap berusaha untuk melakukan kebajikan. Di antaranya beliau berdakwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan atau sebutkan terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibas sijn, wahai dua orang yang di penjara, a'rababun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu lebih baik dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Maka Nabi Yusuf di dalam penjara berdakwah, mengajak orang dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegera
untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan itu untuk berdakwah. Jadi untuk melakukan kebaikan ya semampu kita. Maka banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan demikian. Kalau itu kebaikan maka orang bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah melakukan amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan dari Rabbmu, demikian juga surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, karena pintu kebaikan itu dia mutatabi'ah, akan mengajak kepada kebaikan yang lain, maka hendaknya seorang muslim dia memanfaatkan waktunya, memanfaatkan umurnya, kesempatannya untuk melakukan berbagai kebaikan sebelum kebaikan itu tertutup baginya. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala, wa idza wajadta min nafsika iqbalan wa nasatan ala babin min abwabil khair, apabila engkau mendapati pada jiwamu iqbalan wa nasatan, yaitu antusias, semangat, ala babin min abwabil khair, untuk masuk ke dalam pintu kebaikan, maka faqnimhu qabla an yuhala bainaka wa bainahu, segera manfaatkan sebelum ada penghalang antara kamu dengan kebaikan tadi. Fa innaka in walasta babal khair wa dakhaltahu, karena apabila engkau masuk ke pintu tersebut, masuk ke pintu kebaikan, walau kana amran yasiran, meskipun itu perkaranya remeh, fasatajidu anna hadal qalil al yasir yad'u ghairah, maka engkau akan dapati kebaikan yang remeh, kebaikan yang sedikit, yad'u ghairahu, akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Wa yufattihu laka abwaban ukhra, sehingga dia akan membukakan kebaikan-kebaikan yang lain bagimu. Kenapa? Al hasanatu tunadil hasanah, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan. Wasayyi'atu, demikian juga keburukan. Wal iyadu billah aidan tunadi as-sayyi'ah, juga akan mengajak kepada keburukan. Maka Allah katakan, tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a, kemudian akibat atau yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan adalah asu, keburukan juga, adalah keburukan juga. Kemudian beliau katakan, wa minal ahadits al-waridati fi hadzal makna, di antara hadis yang ada yang maknanya sebagaimana hal ini, maja'a an Abi Hurairah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma fataha rajulun baba atiyatin bi shadaqatin aw silatin illa zadahullahu ta'ala biha kafratan, tidaklah seseorang dibukakan baginya pintu atiyah wa shadaqah, pintu untuk bisa memberi, demikian juga berbagi, bersedekah, ausilatin, atau menyambung tali kekerabatan, illa zadahullahu ta'ala biha katra, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan untuknya banyak pintu-pintu kebaikan. Maka tidaklah seorang dia dibukakan untuk bisa masuk pintu atiyah, dia suka berbagi, suka memberi, demikian juga sedekah atau menyambung tali kekerabatan, niscaya Allah akan tambahkan, Allah akan berikan, bukakan untuknya banyak pintu kebaikan yang lain. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kata beliau, walihada yambagi alal insan an yagnima nasyatahu wa iqbala nafsi, hendaknya seseorang dia menjaga atau hendaknya seorang dia memanfaatkan masa semangatnya, wa iqbala nafsihi, keinginan jiwanya untuk melakukan kebaikan, wa nafsu laha iqbalun wa idbarun, karena jiwa itu bisa ada masa rajin,
Demikian juga ada masa idbar, mundur. Jadi seorang dia terkadang melakukan kebaikan itu semangat, terkadang malas. Idza aqbalta ala babin min abwabil khair, apabila engkau semangat untuk masuk ke salah satu pintu kebaikan, udkhul, masuk. Walau kana qalilan, meskipun kebaikan itu kecil. Lianna hadzal khairal qalila yajurruka ila khairin akhar. Karena kebaikan yang kecil tersebut akan membawamu kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Wa hakadha tataraqqa fi abwabil khair wa tatadarraju fi manazilihi khutwatan. Demikianlah pintu-pintu kebaikan akan semakin bertambah, bertahap demi bertahap. Maka manazilahu khutwatan, maka dia akan satu langkah demi langkah dia akan bertambah. Wa iyyaka an tahruma nafsaka min khairin, hati-hati jangan sampai engkau terhalang dari kebaikan, walau kana qalilan, meskipun sedikit. Li'annahu qad yuhalu bainaka wa bainah, karena apabila engkau malas untuk melakukan kebaikan, boleh jadi engkau akan terhalang, tidak bisa melakukan kebaikan. Yaqulullahu bainal mar'i wa qalbi, karena Allah akan membuat sekat antara seorang hamba dengan hatinya. Fagnim al khaira al qalil yajurruka ila khairin katsir, maka manfaatkan kebaikan yang sedikit dan dia akan membawamu kepada kebaikan yang banyak. Ini nasihat yang bagus. Kalau kita dalam hal ini dimudahkan, antusias untuk melakukan amal soleh, meskipun kecil, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu kunci kebaikan yang ke-13. Baik, kemudian masuk ke al-amru rabi asyar yang ke-14, kata beliau, la tahkiranna ma futika ala ghairika min abwabil khair. Jangan meremehkan pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk orang lain. Jadi kita misalkan dimudahkan untuk beramal soleh, tapi ingat, jangan meremehkan orang lain yang dia beramal soleh yang menurut kita lebih kecil, lebih remeh, lebih sedikit daripada apa yang kita lakukan. Maka la tahkiranna ma futiha ala ghairik. Jangan sampai engkau meremehkan pintu kebaikan yang ada pada orang lain, ya, karena seorang itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan amal soleh sebagaimana Allah memberikan rizki, dan amal soleh bagian dari rizki. Sebagaimana rizki seorang berbeda-beda, maka amal seorang juga berbeda-beda. Maka beliau katakan, man futika alaihi babun min abwabil khair. Siapa saja yang dibukakan untuknya salah satu pintu kebaikan, fala yahkiranna ma futika ala ghairihi bihi min abwabil khair al-ukhra. Jangan sampai dia menganggap kecil, menganggap remeh pintu kebaikan yang ada pada orang lain. Fa indama yuftahu alaika babun min abwabil khair, ketika dibukakan bagimu salah satu pintu kebaikan, kas-sholati mathalan, contohnya salat, wa wafaqta lis-shalah aw lis-siyam, siyaman nawafil, engkau dimudahkan untuk melakukan salat, puasa sunnah, mathalan contohnya, aw wufiqta li ba'di a'malil khair wa a'malil bir, atau engkau dimudahkan untuk melakukan sebagian kebaikan, maka la tahkiranna abwabal khairil lati futihat alal akharin. Jangan sampai engkau meremehkan kebaikan yang Allah berikan, Allah bukakan pada orang lain. Maka sekali lagi ini perlu diingat, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan ketaatan, terhindar dari berbagai keburukan dan kemaksiatan semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan yang kita miliki. Demikian juga orang lain. Maka
Jangan sampai kita menganggap kecil kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dan ujub ini berbahaya, dan ini bisa menghapus amal soleh seseorang. Oleh karena itu sering kita sampaikan, kenapa di surah Al-Fatihah Allah gandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Digandengkannya ibadah dan isti'anah untuk menunjukkan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan baik, dengan berbagai kemudahan kecuali setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan bisa sholat berjamaah di masjid, bisa hadir di majelis taklim, bisa duduk sebentar di majelis ilmu, bisa membaca Al-Quran, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ingat, itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu anugerah, maka untuk apa kita merasa lebih tinggi, kemudian kita menganggap kecil kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Maka orang yang dibukakan baginya puasa sunnah, jangan meremehkan kebaikan orang lain yang enggak puasa sunnah. Boleh jadi dia punya amalan yang kita tidak tahu. Demikian juga orang yang dia dimudahkan oleh Allah rajin sholat malam, jangan menganggap kecil orang yang enggak pernah sholat malam. Boleh jadi dia punya amalan kebaikan yang kita tidak melakukannya, dan itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti meremehkan sholat malam, meremehkan puasa sunnah, bukan. Tapi setiap orang maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu kata beliau, anta futiha alaika bisiyam wa akhar futiha alaihi bi khidmatin lil Islam. Boleh jadi engkau dimudahkan, dibukakan untuk berpuasa. Adapun yang lain dimudahkan bi khidmatin lil Islam, dia berkhidmah untuk Islam. Wa bi a'malin jamilah, atau melakukan amal kebaikan yang lain. Qad la taraha syai'an fi muqabili qiyamika aw siyamika aw shadaqatika. Terkadang engkau memandang itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salatmu, puasamu atau sedekahmu. Wa qad takunu a'malul akhar a'dhamu min a'malika wa ajalla indallahi subhanahu wa ta'ala. Padahal boleh jadi amal orang lain itu lebih besar di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan. Maka ini penting untuk kita camkan pada diri kita, bahasanya jangan sampai kita meremehkan orang lain, enggak boleh. Apalagi menganggap kecil amal yang dilakukan orang lain. Karena apa? Boleh jadi amalan dia ya yang kita remehkan itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan amal yang kita lakukan. Fasaidu man futika lahu min abwabil khair fala yakiranna abwabal khairil lati indal akharin. Maka orang yang dibukakan salah satu pintu kebaikan, jangan sampai dia meremehkan pintu kebaikan yang ada pada orang lain. Anta ala khairin, apabila engkau dimudahkan melakukan kebaikan yang berada di atas kebaikan, wahwa ala khairin, orang lain juga demikian. Orang lain juga demikian. La tahkiranna syai'an minal khair futiha alal akharina bihi. Maka jangan sampai engkau meremehkan kebaikan yang Allah bukakan untuk orang lain. Ba'dun nas, kata beliau, sebagian orang, wa hadhihi muskilah fi katsiri minna, dan ini termasuk kekurangan yang banyak dimiliki oleh kita. Indama yuwaffaqu li ta'atin minat ta'ah, ketika dia dimudahkan, diberikan taufik untuk melakukan salah satu ketaatan, kasyami matalan, contohnya puasa, awil qiyam atau sholat malam. Tsumma yara akhar la ya'malu mithla amali, kemudian dia melihat orang lain enggak beramal sebagaimana amalan dia. Dia dimudahkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud. Malamnya juga dimudahkan untuk qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir. Dia lihat saudaranya tidak seperti dia. Ini dia lihat saudaranya tidak seperti dia. Rubbama tuhakiruhu wa tusakiruhu, boleh jadi dia akan meremehkan dan menganggap kecil saudaranya.
Ini kenapa nggak pernah dilihat puasa sunnah, nggak pernah lihat. Demikian juga nggak pernah lihat dia sholat malam misalkan, nggak ketahuan kalau dia sholat malam. Waqad yakunu hadal akhar indahu a'malun bainahu wa bainahu. Tapi ingat, boleh jadi orang lain tersebut punya amalan rahasia yang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jalilatan jiddan, yang itu sangat agung, sangat besar di sisi Allah. A'dhamu min hadhihi ta'ah al-qasirah ala saqibiha. Jauh lebih besar dibandingkan ketaatan qasirah. Jadi ketaatan amal itu ada dua. Jadi at-ta'ah al-qasirah, amal yang manfaatnya hanya untuk diri kita. Puasa untuk diri kita, sholat malam untuk diri kita. Hunaka ta'atun muta'addiyah, di sana ada ketaatan muta'addiyah yang kebaikannya bisa dirasakan orang lain. Seperti apa? Sedekah. Demikian juga menyebarkan ilmu. Maka ini namanya at-ta'ah al-muta'addiyah, ketaatan, amal kebaikan yang manfaatnya dirasakan orang lain. Adapun sholat malam, puasa sunnah, maka ini at-ta'ah al-qasirah. Jadi kebaikan, ya ini kebaikan, namun manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengamalkannya. Maka wa hunaka ta'atun qasiratun 'alal insan, dan di sana juga ada ketaatan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya. Walihada la yahkirul insanu minal ma'rufi syai'an. Maka dari sini jangan sampai seorang dia meremehkan kebaikan meskipun kecil. Oleh karena itu ada kisah menarik terkait dengan hal ini. Walihada minal umur at-tarifah al-latifah allati turwa fi hadal bab. Jadi ada kisah menarik terkait dengan masalah ini. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Adalah qissatun jamilatun darat bainal Imam Malik ibni Anas rahimahullah wa ahadil ubad al-mustaqillina bil ibadah. Kisah antara Imam Malik, jadi Imam Malik bin Anas rahimahullah, dengan ahadil ubad, salah satu orang ahli ibadah. Al-mustaqillina bil ibadah, dia mengisi waktunya, menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah. Wal kisah dzakaraha Ibnu Abdul Bar fit Tamhid. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Demikian juga disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Maka anna Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari al-Abid kadaba ila Malik, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari al-Abid, seorang ahli ibadah. Kadaba ila Malikin, maka dia menulis surat untuk Imam Malik. Dia mengirimkan surat kepada Imam Malik. Yakhudduhu ilal infirad wal amal, yang isi surat tersebut memotivasi beliau ilal infirad wal amal, jadi untuk beramal soleh, jadi untuk beribadah, demikian juga beramal soleh. Wa yarghabuhi anil istima' ilaihi fil ilm, ya. Kemudian wa yarghabu bihi anil istima' ilaihi fil ilm, demikian juga untuk al istima' ilaihi, seorang dia berkumpul dalam ilmu. Fakataba ilaihi Malik, maka Imam Malik menjawab surat dari seorang ahli ibadah ini, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari. Beliau katakan, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana membagi rizki. Allah itu memudahkan seorang dia beramal sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah, maka di sana ada orang yang dibukakan untuknya pintu salat. Walam yuftah lahu fis shaum, namun tidak dimudahkan baginya untuk berpuasa. Ada orang dia kalau bangun malam, sholat malam kuat, namun kalau dia harus menahan lapar puasa di siang hari nggak kuat. Jadi ada orang dimudahkan untuk qiyamul lail, sholat malam, namun tidak dimudahkan untuk berpuasa. Wa akhar, dan di sana ada orang futihalahu
fil jihad walam yuftah lahu fis shalah. Ada yang dibukakan pintu jihad tapi tidak dibukakan pintu salat. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah walam yuftah lahu fis siyam. Ada di sana orang yang dibukakan baginya pintu sedekah, namun kalau untuk puasa dia nggak kuat. Nah, sedekah oke lah, dia sedekah, orang yang dermawan. Tapi kalau harus puasa dia tidak. Maka macam-macam. Kemudian wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Kata beliau, menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk amal kebaikan yang utama. Maka lihat kata Imam Malik, beliau katakan wa nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, wa ta'limuhu, mengajarkan ilmu, min afdali a'malil bir, termasuk amal kebaikan yang paling utama. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dalik, dan aku ridho amal soleh yang Allah bukakan untukku. Imam Malik, beliau adalah imam Darul Hijrah, beliau seorang alim, beliau mengajar hadiri Masjid Nabawi. Maka kata beliau, menyebarkan ilmu, mengajarkan orang, ya, maka ini termasuk afdali a'malil bir, amal kebaikan yang utama. Dan aku ridho Allah bukakan amal kebaikan itu untukku. Wa ma adunnu ma ana fihi biduna ma anta fihi, dan aku juga menyangka bahwa kebaikanku tidak lebih kecil dibandingkan kebaikan. Jadi yang tadi yang menulis surat kepada Imam Malik yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, dia seorang al-abid, seorang ahli ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa, menasihati Imam Malik, Imam Malik, mbok engkau ini rajin puasa, engkau rajin sholat malam, dan seterusnya. Maka balasan Imam Malik, setiap orang intinya berbeda-beda. Ada yang dimudahkan dia untuk rajin bersedekah, malas puasa. Ada yang dia rajin sholat malam, puasa juga tidak mudah baginya. Ada yang dibukakan pintu jihad, tidak pintu puasa atau pintu sholat. Dan beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala di antara ulama yang dibukakan untuk beliau yaitu ilmu dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Jadi beliau termasuk orang alim, ya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk mengajarkannya. Dan beliau katakan, mengajarkan ilmu saya pandang tidaklah lebih kecil dibandingkan orang yang dia sholat malam, demikian juga puasa. Wa arju ayyakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita sama-sama berada dalam kebaikan. Luar biasa kata. Jadi wa arju ayyakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua berada dalam kebaikan. Oke, engkau dibukakan untuk beribadah, aku dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya. Fayajibu ala kullin wahidin minna an yardha bima qusima lahu, maka wajib bagi kita untuk ridho dengan apa yang Allah berikan, pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalam. Dan beliau selesai. Ini jawaban dari surat Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada salah seorang ahli ibadah, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, ketika menasihati Imam Malik supaya beliau untuk rajin sholat, ya, menyibukkan diri sendiri dengan ibadah, jangan terus ngajarkan ilmu misalkan. Maka bagaimana jawaban Imam Malik? Luar biasa, dan ini menunjukkan kefakihan beliau. Kenapa? Karena tadi sholat, puasa termasuk ketaatan qasir. Dia amal soleh yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya. Adapun nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, wa ta'limuhu, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan orang dia bisa baca Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka ini manfaatnya selain dirasakan sendiri juga dirasakan oleh orang lain. Maka ini tentu pahalanya besar. Dan Nabi katakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan untuk orang lain, baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau seorang dia ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala untuknya. Wangdur ila qolihi hadal alim, maka kata Syekh Abdul Razak, lihatlah
ucapan orang alim ini. Wa arju ayyakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua berada di atas kebaikan. Walam yakul anta ma tafhamu aw anta ma indak mithla ma indi minal ilmi wa anta amruka ahwan. Maka beliau tidak mengatakan engkau sebagaimana yang engkau fahami, yaitu demikian juga di sisiku itu ilmu, wa anta amruka ahwan, maka engkau lebih rendah dibandingkan ilmu yang aku miliki. Bal qala lahu kalaman jamilan mutawadian, bahkan beliau mengucapkan ucapan yang indah, ucapan seorang yang tawadu. Wa arju ayyakuna kilana ala khair, dan aku berharap kita berdua termasuk orang yang berada di atas kebaikan. Jadi berada di atas kebaikan. Namun kebaikan yang beliau miliki itu tentu lebih besar. Kenapa? Li'anna naf'ahu muta'addin, karena manfaatnya itu muta'addi. Oleh karena itu yang terakhir, sudah masuk Isya? Ya, yang terakhir bahwasanya Nabi katakan fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang gemintang. Maka cahaya bulan purnama itu lebih terang, lebih bermanfaat dibandingkan bintang yang banyak. Maka ini menunjukkan keutamaan seorang alim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Masih ada 2 poin yang akan disebutkan oleh penulis. Hafizahullah ta'ala, insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.